itu 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Musuh terbesar Indonesia saat ini bisa dibilang adalah korupsi. Tidak sampai setahun, 2 kasus mega korupsi mencoreng dan melukai hati rakyat Indonesia. Belum selesai soal kasus korupsi PT Timah, muncul lagi kasus tata kelola minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina yang angkanya tidak main-main. Itu baru 2, sementara kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar ada banyak sudah terjadi di Indonesia. Sebenarnya masyarakat kita mungkin sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita di sana. Mereka dengan posisi strategis bukannya menguntungkan negara, malah merugikan negara dan bangsa untuk keuntungannya sendiri. Nah, mari kita ingatkan kembali dosa-dosa koruptor di Indonesia dari rangkuman yang udah Mimin siapkan. Berikut 10 peringkat korupsi terbesar di Indonesia. Haruskah segera kita sahkan UU perampasan aset dan hukuman mati untuk para koruptor? Tapi mungkin itu akan menjadi 2 mata pisau untuk para pejabat kita yang duduk nyaman di singgah sananya. Langsung aja kita bahas, let's go! Di peringkat pertama ada korupsi Pertamina yang merugikan negara 193 triliun rupiah. Untuk kasus mega korupsi tata kelola minyak oleh Pertamina, kalau menurut kalian kerugian negara itu 193,7 triliun. Itu memang benar, tapi yang jadi catatan itu baru 1 tahun saja. Sementara skandal ini berlangsung dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Artinya skandal korupsi ini sudah terjadi selama 5 tahun. 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Nah, jadi bisa dibayangkan berapa kerugian yang harus ditanggung oleh negara. Persoalan oplos minyak sebenarnya itu hanya salah satu persoalan yang tengah didalami penyidik Kejaksaan Agung. Dugaannya telah terjadi pemufakatan jahat dalam pemenuhan kebutuhan minyak mentah periode 2018 sampai 2023. Mulai dari pengkondisian yang disengaja agar negara impor minyak mentah, lalu pembelian minyak impor yang di-markup dari rekanan yang ilegal. Lalu pembelian minyak RON 90 yang dicatat pembelian sebagai RON 92 hingga masyarakat akhirnya ditipu mendapatkan Pertamax oplosan yang dikira RON 92 namun ternyata olahan dari RON 90 yang artinya itu Pertalite. Bagaimana? Cukup luar biasa kan? Di mana ada kesempatan untuk maling, pasti koruptor ini akan memaksimalkannya. Dan dalam kasus ini, awalnya penyidik menetapkan 7 tersangka yang punya peran. Mulai dari memanipulasi rapat dan pemenang broker minyak. Lalu melakukan markup kontrak, kemudian pengoplosan Pertalite jadi Pertamax untuk keuntungan pribadi. Hanya berselang 1 hari dari penetapan 7 tersangka, Kejagung kembali menetapkan 2 tersangka baru yang juga merupakan petinggi Pertamina. Nah, yang sementara ditelusuri adalah soal kemana aliran dana dari dugaan markup ini mengalir. Tapi gimana nih menurut kalian? Peringkat 2, korupsi timah 300 triliun. Belum move on dari kasus korupsi tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk yang jumlahnya juga fantastis. Berdasarkan ahli lingkungan IPB, Bambang Hero Saharjo, kerugian negara mencapai 300 triliun karena kerusakan ekosistem akibat penambangan. Kasus korupsi ini memang bukan kasus baru, karena sudah terjadi mulai dari periode 2015 sampai 2022 di wilayah Bangka Belitung, di mana ada pengelola lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta yang dilakukan secara ilegal atau melawan hukum. Perkara ini kemudian menyeret lebih dari 20 nama tersangka, termasuk suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois, dan ex-direktur utama PT Timah Tbk, Mukhtar Rizafah Levi Tabrani. 2 terdakwa awalnya melakukan banding, namun pengadilan tinggi justru memperberat vonisnya dari yang hanya 5 dan 8 tahun penjara menjadi 20 tahun dengan denda yang juga diperberat. Pidana kepada ia terdakwa Harvey Mois dengan pidana penjara selama 20 tahun
Nah, untungnya ketika kasus ini masyarakat ramai-ramai untuk mengawasi dan mengawal perkaranya ya. Kalau enggak dikawal, Mimin kira sih akan seperti koruptor licik lainnya yang senyum-senyum karena dijatuhi hukuman ringan oleh hakim yang mungkin sedang khilaf itu. Peringkat 3 ada korupsi BLBI yang merugikan negara 138 triliun. Sebelum kasus tata kelola PT Pertamina dan korupsi timah, negara sudah pernah rugi ratusan triliun dari kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI. Angkanya itu mencapai 138 triliun rupiah di tahun 2000-an awal, bayangkan saja. Perkara ini dimulai dari krisis moneter 1997 yang mengakibatkan puluhan bank di Indonesia ambruk. BI kemudian mengucurkan bantuan dana sebesar 147,4 triliun untuk 48 bank agar tidak mengalami kolaps. Namun dana itu justru diselewengkan oleh para penerimanya. Pada tahun 2007 Kejagung membentuk tim yang mengusut korupsi BLBI. Tapi kemudian penyidikan berhenti pada tahun 2008. Masa pemerintahan Jokowi, kasus BLBI ini sempat dibuka kembali dan menetapkan Samsul Nur Salim dan istrinya dalam daftar DPO oleh KPK. Namun kasusnya kemudian kembali dihentikan. Peringkat 4 ada korupsi Indragiri yang besarannya 78 triliun. Kasus lainnya adalah korupsi penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu di awal tahun 2000-an yang merugikan negara sekitar 78 triliun rupiah pada masanya. Kasus ini menyeret pemilik PT Duta Palma Surya Darmadi, di mana Surya Darmadi diduga bersekongkol dengan Bupati Indragiri Hulu periode 1990 sampai 2008. Raja Tamsir Rahman menyerobot ribuan hektar lahan negara. Pada 23 Februari 2023, ia divonis 15 tahun penjara. Surya Darmadi juga harus membayar denda 1 miliar rupiah. Uang pengganti kerugian 2,2 triliun dan harus membayar kerugian ekonomi sebesar 39,7 triliun subsidiar 5 tahun penjara. Meskipun begitu, hukuman untuk Suryadi dipotong oleh Mahkamah Agung. MA menyunat denda untuk Surya dari 40 triliun menjadi hanya 2 triliun saja. Kasus ini juga bergulir dan yang terbaru Kejagung menyita uang 450 miliar rupiah terkait TPPU Korporasi Duta Palma Group yang melibatkan anak Surya Darmadi. Peringkat nomor 5 ada korupsi TPPI BP Migas dengan kerugian negara 37,8 triliun. Kasus lain adalah kondensat ilegal. Korupsi ini terjadi saat Dirut PT TPPI Hongo Wendratno mengajukan program Public Service Obligation melalui surat ke BP Migas untuk membeli minyak mentah. Padahal PT TPPI mengalami kesulitan keuangan. Yang menjadi masalah, Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono kemudian menyetujui itu dan menunjuk PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara. Penunjukan ini dilakukan tanpa melibatkan tim penunjukan penjualan minyak mentah atau kondensat bagian negara. Ya pokoknya ilegal lah. Hingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 37,8 triliun rupiah. Pada tanggal 22 Juni tahun 2020, pengadilan memvonis Hongo 16 tahun penjara, lalu denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Namun, ia masih berstatus buron pada saat vonis itu dibacakan. Ya berarti tersangkanya itu lari dan bebas-bebas saja. Peringkat 6 ada korupsi Jiwasraya. Tidak hanya di perusahaan pertambangan, korupsi dengan angka fantastis juga terjadi di perusahaan asuransi negara. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Indonesia (ASABRI), kasus ini merugikan negara hingga 22,7 triliun. Korupsi dilakukan dengan menginvestasikan dana milik nasabah secara melawan hukum hingga akhirnya merugikan negara. Perkara ini turut menyeret Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Beni Cokro Saputro, ke dalam bui dan dituntut hukuman mati. Namun ia divonis nihil karena sudah mendapatkan hukuman maksimal pada kasus asuransi Jiwasraya.
Ya, dalam kasus yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya, Beni Cokro juga bersalah dalam perkara ini. Beni Cokro dihukum seumur hidup penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini bermula pada tahun 2009, di mana Jiwasraya gagal membayar polis nasabah sebesar 12,4 triliun. Lalu dilakukan skema dengan menawarkan bunga tinggi, namun investasi ini tidak menghasilkan keuntungan cukup, yang malah menyebabkan keuangan semakin memburuk. Berdasarkan hasil perhitungan auditor, negara rugi sekitar 16,8 triliun rupiah akibat korupsi ini. Peringkat 7 ada korupsi sawit CPO 20 triliun. Kasus mega korupsi lainnya adalah pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau TRUD, palm oil, dan turunannya pada kurun 2021 sampai 2022. Korupsi ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng dalam negeri yang mungkin kalian pernah rasakan juga di tahun itu. Hasil audit BPK pada tahun 2022 menyatakan negara mengalami kerugian keuangan 2 triliun rupiah dan kerugian perekonomian hingga 10 triliun rupiah. Bahkan disebut kerugian negara mencapai 20 triliun rupiah. Peringkat 8 ada kasus korupsi Garuda Indonesia dengan nilai 9,3 triliun. Kasus pengadaan pesawat CRJ 1000 dan ATR 72600 pada tahun 2011 juga masuk dalam daftar korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia. Perkara ini menjerat ex-direktur utama PT Garuda Indonesia, Emir Syahsatar. Negara disebut rugi 609 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 9,37 triliun rupiah pada kurs saat itu. Kalau dikalikan kurs hari ini mungkin lebih besar angkanya ya. 9. Korupsi Tower 4G 8,3 triliun rupiah. Korupsi proyek pembangunan bus transfer station 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai 2022. Perkara yang menjerat ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, itu merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Nah, oke, dari deretan kasus yang melibatkan pejabat-pejabat, ada satu pertanyaan yang penting untuk kita bahas sama-sama. Semua ini terjadi karena apa sih? Yang pasti pertama karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Hukuman bagi koruptor di Indonesia itu sering dianggap terlalu ringan, jauh dari apa yang dilakukan oleh negara-negara tetangga kita seperti Cina yang berani memberikan hukuman mati untuk para koruptornya. Banyak kasus besar mandek atau berakhir dengan vonis ringan yang mungkin aja ada cawe-cawe dari penguasa. Sementara untuk kasus-kasus seperti mencuri 5 potong kayu di hutan, negara harus tega memvonis 5 tahun penjara. Faktor lainnya, korupsi sering dianggap sebagai kewajaran dalam birokrasi dan politik di Indonesia. Praktik suap, gratifikasi, dan nepotisme sudah seperti tradisi. Pada intinya, mega korupsi di Indonesia adalah hasil dari kombinasi sistem hukum yang lemah, budaya korupsi yang mengakar, serta politik dan birokrasi yang penuh kepentingan. Korupsi dianggap sebuah kejahatan yang luar biasa karena memiliki dampak yang luar biasa besar untuk masyarakat Indonesia. Tidak hanya merugikan negara, korupsi juga menyengsarakan rakyat. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat multiver efek ekonomi. Rendahnya tingkat investasi karena investor takut dengan negara yang indeks korupsinya sangat tinggi. Lalu lambatnya perekonomian membuat kesenjangan sosial semakin lebar. Orang kaya dengan kekuasaan mampu melakukan apa saja dan semakin kaya, sementara orang miskin akan semakin terpuruk dalam kemelaratan. Kalau ketegasan hukum tidak ditegakkan, yang pasti akan ada kasus-kasus mega korupsi baru yang muncul. Mungkin saja Danantara akan menyusul, seperti yang sebelum-sebelumnya terjadi. Nah, tapi gimana nih menurut kalian? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya.